Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Fauzia dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan suatu materi, yaitu tentang kewajiban menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu, yang meliputi satu, perintah menuntut ilmu, yang kedua, keutamaan orang yang berilmu, yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Baik, yang pertama, perintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam Al-Quran, kata ilmu disebutkan sebanyak 105 kali, lebih banyak dari penyebutan kata al-din sebanyak 103 kali. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban atau ibadah. Nah, dalil-dalil perintah menuntut ilmu. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pengertian membaca pada ayat ini dapat dipahami secara literal, yakni membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku atau ayat-ayat kauliyah, maupun dipahami secara kontekstual, yaitu membaca alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hanya seseorang yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang berjalan di atas kebenaran, yang membawa kepada kebutuhan dan bersyarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan iman dan kekuatan ilmu pengetahuan, manusia mencapai puncak derajat kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, yang keempat dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Nah, menurut hadis Nabi, salah satu hadis Nabi, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah. Nah, yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Kedudukan atau derajat yang tinggi. Al-Quran sangat menghargai orang yang berilmu, adalah salah satu sifat yang tidak bisa dipisahkan oleh Allah, yaitu alim, a'lam. Al-Quran juga memuji ulul albab. Ciri-ciri ulul albab adalah orang yang senantiasa bertafakur dan berzikir, kemudian menghasilkan natijah berupa ide, pengamalan, dan pemanfaatan. Nah, yang kedua, dapat mengenal pencipta. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Akal selalu menghubungkan segala pengetahuan yang dimiliki manusia dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah, manusia juga dapat menghubungkan kembali ilmu itu dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan orang yang berilmu itu adalah mampu mencapai kebenaran. Menuntut ilmu adalah usaha untuk sampai kepada kebenaran, al-haq, dan keyakinan atau al-yakin. Ilmu mampu mengeluarkan seseorang daripada keraguan dan akan melahirkan keyakinan. Keutamaan orang yang berilmu nomor 4 yaitu beriman dan beramal dengan baik. Ilmu bagaikan matahari, selain menerangi dirinya juga menerangi orang lain. Ibarat minyak kasturi yang harum dan menyebarkan keharuman. Yang 5, pembentuk individu dan masyarakat berkepribadian mulia. Ilmu dapat membentuk generasi yang kreatif dan inovatif dan masyarakat yang berwawasan luas. Nah, yang selanjutnya yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Ulama berasal dari kata alim yang artinya orang yang mengetahui. Menurut Al-Quran, alim adalah orang yang pengetahuannya menimbulkan sifat ketundukan kepada Allah. Nah, di bawah ini ada beberapa tugas ulama. Yang pertama, menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, memutuskan perkara atau problematika yang timbul di masyarakat. Yang keempat, memberikan contoh pengalaman ketauladanan. Nah, Al-Quran memuji ulama dan menyebut mereka dengan panggilan allazina utul ilm. Allah menisbatkan pada ulama beberapa keutamaan, baik pemikiran, keimanan maupun akhlak. Nah, dalam perspektif sosiologi pendidikan,
Ulama berada di puncak piramida kegiatan pendidikan. Kelompok yang paling sedikit dan yang berada di puncak piramida adalah orang yang kuliah dan orang yang bersungguh-sungguh mencintai dan mengamalkan ilmu. Dari penjelasan Al-Quran, hadis maupun fakta di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa kedudukan ulama itu begitu tinggi di hadapan Allah dan hamba-hambanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.